Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arif, salah satu mentor di sekolah Mindset. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu adalah 20 cara cerdas untuk menjadi sukses dalam kehidupan. Baik, kita mulai saja. Ini dia 20 cara cerdas untuk sukses dalam kehidupan. Kemarin kita sudah membahas sampai ke 13. Cara ke-13. Oke, kita recap sedikit di cara 13 ini. 13. Bersihkan berbagai masalah yang ada. Sesekali, Anda tentu akan memiliki masalah atau kendala terkait dengan berbagai hal di dalam kehidupan. Jangan menunda untuk segera menyelesaikan hal tersebut dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih damai dan nyaman bagi diri Anda sendiri. 14. Kenali teman Anda dengan baik. Ketika seseorang membicarakan orang lain di depan Anda, percayalah bahwa mereka juga akan membicarakan Anda di belakang seperti yang sedang mereka lakukan saat ini di depan Anda. Kenali dengan baik orang-orang di sekitar Anda, ketahui dengan jelas siapa saja yang memang benar-benar bisa Anda jadikan sebagai seorang teman. 15. Jangan menyimpan dendam. Hal ini akan membuat Anda lelah dan juga tidak bisa fokus pada berbagai hal lainnya di dalam kehidupan Anda saat ini. Jangan membuang-buang waktu untuk memendam dendam kepada orang lain, sebab ini hanya merugikan Anda sendiri. 16. Selalu lakukan terbaik agar tidak ada penyesalan. Ketika Anda melakukan sesuatu, lakukanlah hal tersebut dengan sebaik mungkin yang bisa Anda upayakan. Berikan semua yang terbaik yang Anda bisa lakukan untuk berbagai hal di dalam kehidupan. Nantinya yang Anda dapatkan adalah pencapaian terbaik atas usaha yang Anda lakukan dalam hidup. 17. Perubahan dalam hidup akan dimulai dari kebiasaan. Tidak ada sebuah perubahan instan yang bisa didapatkan dalam hidup. Sebab hal tersebut merupakan wujud dari berbagai kebiasaan yang Anda miliki selama ini. Jika Anda menginginkan perubahan, lakukanlah hal tersebut melalui kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan sejak sekarang ini. 18. Tanyakan pada diri Anda, apa yang Anda inginkan dalam setahun ini? Pencapaian Anda dalam 1 tahun penuh dapat diawali dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Hal tersebut banyak dilakukan, terutama pada akhir tahun ketika orang-orang membuat resolusi untuk pencapaiannya pada tahun baru yang akan segera datang. 19. Perlakukan orang lain dengan baik dan semestinya. Orang menyenangkan pasti akan disukai oleh banyak orang. Ada kalanya seseorang terpuruk dan membutuhkan sejumlah bantuan ataupun perhatian. Akan sangat tepat jika Anda memang mencoba melakukan dan memberikan perhatian serta perlakuan yang baik dan semestinya. Jangan semena-mena, terutama bagi mereka yang berada di sekitar Anda. 20. Ketahui cara menggunakan pikiran dan kekuatan Anda dengan tepat. Anda tentu harus mengenal dan memahami diri Anda sendiri dengan baik. Sebab hal inilah yang akan membantu Anda untuk mengendalikan semua kemampuan dan kekuatan yang Anda miliki di dalam diri Anda. Ketahui dan kelola dengan baik. Setiap orang memiliki kemampuan dan keahlian masing-masing di dalam dirinya, termasuk Anda juga. Hal inilah yang akan membantu seseorang untuk bisa memiliki kehidupan yang berkualitas dan berhasil mendapatkan yang diinginkan di dalam hidup. Ketahui dan kelola dengan baik semua kemampuan Anda, sebab kesuksesan dapat diraih hanya karena pengelolaan yang dilakukan dengan baik. Oke, itulah mungkin 20 cara menjadi sukses ala orang-orang cerdas. Selanjutnya kita akan bahas tentang kata-kata motivasi yang dapat bisa memotivasi kita setiap harinya. Baik, 20 kata yang akan memotivasi kalian setiap harinya. Setiap orang memiliki pandangan hidup dan cara berpikir yang berbeda. Begitu pula dengan cara mereka menjalani hidup. Tidak semua orang bahagia meski kaya, dan tidak semua orang selalu bersedih ketika tidak memiliki apapun. Banyak orang yang merasa hidup mereka sangat buruk, sementara yang sesungguhnya hidup lebih buruk pun tak merasa seperti itu. Terkadang, banyak dari kita merasa hidup kita masih kurang baik dibandingkan dengan hidup orang lain. Apakah Anda juga pernah atau bahkan sering berpikir seperti ini? Jika iya, Anda harus segera membuang pemikiran seperti itu. Banyak hal yang belum Anda tahu tentang orang-orang yang memiliki hidup tidak lebih baik daripada Anda, namun mereka masih bisa bahagia. Jika Anda kerap menanyakan bagaimana cara menjadi bahagia atau di mana Anda bisa memberi kebahagiaan,
Anda semestinya harus sadar bahwa kebahagiaan datang dari dalam diri Anda sendiri. Kebahagiaan bukan datang dari orang lain, bukan tersembunyi pada suatu tempat yang jauh, atau bahkan kebahagiaan harus datang pada waktu yang tepat menurut Anda. Sama sekali tidak menyentuh definisi bahagia sesungguhnya. Pemikiran yang membangun batas bahagia ini kerap kali datang dari bagaimana seseorang kurang menghargai hidup yang mereka miliki, selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, atau selalu mematok standar bahagia dengan ukuran materi, adalah kesalahan yang sering kali dan kerap kali dilakukan berulang-ulang dan terus dilakukan. Mesti tahu, hal itu bukan sesuatu yang benar. Sayangnya, meski tahu hal ini bukan sesuatu yang benar, banyak pula yang tidak peduli dan tidak fokus pada standar bahagia masing-masing. Anda masih menganggap bahwa bahagia Anda dapat dipatok dengan standar? Jika iya, Anda harus siap dengan kenyataan bahwa Anda tidak akan pernah bisa bahagia dengan hidup Anda. Anda harus terus haus, tidak akan pernah merasa cukup puas, dan haus untuk pencapaian yang selalu lebih banyak, lebih tinggi, lebih unggul dari sekitar Anda. Sebaliknya, ketika Anda merasa hidup Anda tidak ada apa-apanya, Anda selalu merasa Anda tidak layak mendapatkan kebahagiaan dari hidup yang Anda terima. Salah. Hal ini jelas-jelas bukan sebuah pemikiran yang manusiawi, dan bukanlah pola pemikiran yang layak ditanamkan, apalagi kepada keturunan Anda. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari lingkungan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat dan menikmati hidup kita untuk mencapai kebahagiaan tanpa dipatok oleh standar tertentu. Hidup Anda tidak akan bahagia hanya dengan materi, karena materi membuat Anda terus haus akan pencapaian yang lebih. Anda harusnya mengenal lebih banyak hal yang bisa Anda jadikan pelajaran mengenai motivasi hidup yang lebih baik tanpa harus mengikuti nafsu atau mengikuti setakan hal-hal duniawi yang begitu fana. 1. Dalam bahasa Inggris, dikutip dari website internationalcaregiver.com, ada sebuah quote menarik yang berbunyi seperti ini. Do not dwell in the past. Do not dream of the future. Concentrate the mind on the present moment. Jangan tenggelam dalam masa lalu, jangan bermimpi di masa depan. Konsentrasikan pikiran pada kejadian hari ini. Kegagalan terjadi dalam hidup kita bukan hanya karena kita tidak memiliki semangat hidup, tetapi karena kita terlalu larut dalam masa lalu dan terlalu khawatir untuk menjalani apa yang akan terjadi di kemudian hari. Akibatnya, kita menjadi tidak fokus untuk menyelesaikan apa yang ada di depan kita. Hasilnya pun tidak maksimal. Kemudian muncullah lagi orang-orang yang negatif, hal-hal yang dianggap negatif, yang ini pun mempengaruhi diri kita di masa depan. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Hidup bukan masalah untuk diselesaikan. Akan tetapi, hidup merupakan realita untuk dihadapi sepenuh hati. Mungkin, kita merasa hidup kita cukup berat, dan selalu ada masalah baru yang muncul dan membuat tekanan lebih besar setiap harinya bagi Anda. Anda mulai merasa muak dengan masalah-masalah tersebut karena belum selesai satu, sudah ada masalah baru. Perlu Anda ketahui, sepanjang Anda hidup, Anda tidak akan pernah terhindar dari masalah. Akan selalu ada berbagai macam masalah baru yang muncul dalam hidup Anda. Dan Anda tidak bisa menghindarinya. Maka, hidup bukan perkara bagaimana Anda menyelesaikan masalah, tetapi lebih kepada bagaimana Anda menghadapi realita kehidupan setiap harinya. 3. If you live long enough, you will make mistakes. But if you learn from them, you will be a better person. It is how you handle adversity, not how it affects you. The main thing is never quit. Never quit and never quit. You will make mistakes and learn from them. Jika Anda hidup cukup lama, Anda membuat banyak kesalahan, tetapi jika Anda belajar dari kesalahan tersebut, Anda akan menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah bagaimana Anda menghadapi kesulitan, bukan bagaimana hal itu mempengaruhi Anda. Hal yang utama adalah jangan berhenti. Ketika menghadapi permasalahan, jangan berhenti, dan terus belajar dari kesalahan tersebut. Kita semua hidup pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, dan hal itu bukan sesuatu yang sangat manusiawi. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat manusiawi karena manusia bukanlah makhluk sempurna. Namun ketika kita melakukan kesalahan, akibat itu karena kecerobohan, kelalaian, nafsu, atau keburukan dari diri kita sendiri atau kejahatan dari dalam kita sendiri, kita harus bertaubat. Kita harus
mengakui kesalahan tersebut. Karena kita bukanlah makhluk yang sempurna. Tapi adalah hal yang bodoh bila kita tidak pernah belajar dari kesalahan yang pernah kita berbuat. Dan sebuah tindakan yang sangat hebat bisa menjadi orang yang lebih baik karena belajar dari kesalahan. Anda tidak akan pernah terlepas dari kesalahan, dan yang membuat Anda hebat adalah Anda berani untuk bangkit dan memperbaiki kesalahan terus-menerus tanpa pernah mengenal lelah. 4. Life's most persistent and urgent question is, what are you doing for the others? Pertanyaan yang paling mendesak dan persisten dalam hidup Anda adalah, apa sih yang paling bermakna dalam hidup ini? Apa yang paling berharga? Mungkin hal tersebut bisa dijawab oleh pertanyaan sebagai berikut. What do you contribute for others? Apa yang Anda lakukan bagi orang lain? Apa manfaatnya Anda? Bagaimana Anda bisa mempengaruhi perspektif-perspektif orang lain? Itu menjadi suatu hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat kebanyakan. Hidup kita bukan hanya perkara diri kita saja. Ada populasi yang jauh lebih besar daripada sekedar individu, yang keberadaan mereka juga menyokong kehidupan Anda. Jangan pernah berkata apa yang sudah mereka berikan kepada Anda, apa yang sudah mereka lakukan bagi Anda. Bertanyalah sebaliknya, apa yang sudah Anda lakukan bagi orang lain. Ketika Anda mengharap suatu perbuatan baik, bukankah Anda harus memulai melakukannya lebih dulu terhadap orang lain? Begitu juga kepada kehidupan dan hidup Anda sendiri. 5. Open your eyes, look within. Are you satisfied with the life you are living now? Are you satisfied with the life you are living right now? Apakah Anda merasa cukup puas dengan hidup yang Anda jalani saat ini? Terkadang kita dibutakan dengan kekayaan duniawi yang seolah menjadi penentu kebahagiaan hidup seseorang. Padahal materi bukanlah sesuatu yang mengukur yang sah. Bahagia tidak bisa dibeli dengan uang atau ditukar dengan materi. Bahagia didapat dari diri dalam diri seseorang ketika ia berhasil menjadikan hidupnya lebih berarti. Jika dikaitkan dengan harta dunia atau uang, maka kebahagiaan dapat dari perilaku kita dalam mengonsumsi, membelanjakan, dan mendapat uang tersebut dengan cara-cara yang baik, itu maka akan bahagia. Seberapa kecil pun uangnya, kalau kita mencapainya, mendapatkan dengan cara baik, membelanjakannya, dan mengonsumsinya dengan cara-cara baik, walaupun seberapa kecilnya itu, maka itu akan membuat Anda bahagia. Sekalipun Anda menjadi seorang terkaya di dunia, Anda tidak akan bisa menjadi bahagia ketika Anda tidak pernah merasa cukup. Coba lihatlah apa yang Anda miliki sekarang, bukankah jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki orang di luar sana? 6. You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life. Artinya, Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda masih mencari apa konsumsi yang membuat Anda bahagia, apa komposisi kebahagiaannya. Jika Anda mencari itu semua, maka tidak akan bahagia. Anda tidak akan pernah hidup jika Anda masih mencari arti hidup. Kebahagiaan dan keberartian diciptakan bukan untuk dicari. Pencarian melihat keluar hanya sarana saja. Ketika sarana tersebut yang kita lihat, yang kita dapatkan, itu diolah dengan baik, diciptakan dengan baik, maka kita dapat menciptakan kebahagiaan diri kita sendiri. Jadi, gantungkanlah kebahagiaanmu terhadap penciptaan kebahagiaan tersebut, bukan pada apa yang tampak di sekitar kita, bukan pada bahan-bahan apa penyusun kebahagiaan. Karena kalau penciptaannya buruk, maka tidak akan bahagia. Maka buruk juga penciptaannya, itu membuat Anda tidak bahagia. Hidup yang Anda jalani sekarang bukan soal menemukan apa konsumsinya maupun apa komposisinya, tetapi dimaknai sebagai sesuatu yang harus Anda jalani dan Anda isi sendiri dengan pengalaman.
Itulah makna hidup yang sesungguhnya. Tidak pernah ada definisi sempurna untuk menggambarkan hidup. Apa yang Anda lakukan adalah definisi kehidupan bagi diri Anda sendiri. Maka itu bahagia hanyalah dari dirimu sendiri. Uang, barang, dan lain sebagainya hanya sebagai perantara untuk penciptaan kebahagiaan tadi. Yang terpenting adalah bagaimana dari uang, barang, manusia tersebut Anda dapat menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Ada yang barangnya berlimpah ruah, tapi penciptaannya buruk. Ada yang barangnya sedikit, namun penciptaannya baik, itu membuat bahagia. 7. If you have an enemies, good. That means you have stood up for something valuable, something meaningful that shows and pop up sometime in your life. Anda memiliki musuh, bagus, itu artinya Anda berdiri untuk sesuatu yang sangat berharga. Jadi suatu saat dalam hidup Anda itu memiliki nilai, keberartian yang akan Anda perjuangkan dan pegang teguh sampai masa akhir hayat Anda. Terkadang kita merasa kita tidak disukai oleh beberapa orang atas beberapa hal tertentu. Menyedihkan memang, karena tidak semua orang bisa menyukai kita. Namun lihatlah sisi positifnya. Anda tidak sukai orang karena Anda memiliki apa yang tidak mereka miliki. Anda hidup untuk memperjuangkan sesuatu nilai dan Anda tidak mendapatkannya. Maksud saya mereka tidak mendapatkannya. Anda mendapatkannya sementara mereka tidak. Apalagi yang Anda ingin tidak syukuri. Maka nikmat Tuhanmu mana sajakah yang kamu dustakan? 8. It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. Tidak penting seberapa lambat Anda bergerak, selama Anda tidak berhenti. Hidup terus berputar dan kita pasti akan mengalami proses dalam hidup. Anda mungkin akan merasa kesulitan dan terpuruk pada saat-saat tertentu. Jalani proses itu dan lakukan pekerjaan Anda meski tidak harus dalam jumlah besar. Setidaknya Anda membuktikan bahwa diri Anda tidak hanya diam saja. 9. Always do your best. What you plant now, you will harvest it later and reap the good result. Selalu lakukan yang terbaik. Apa yang Anda tanam sekarang, Anda akan tuai juga nantinya. Apa yang Anda lakukan sekarang akan berdampak esok hari, dan sesuatu yang Anda lakukan terhadap orang lain sebenarnya sama dengan memperlakukan diri sendiri. Ketika Anda memikirkan yang terbaik bagi hidup Anda harus bisa memberikan yang terbaik pula, karena pada dasarnya kehidupan ini hanyalah peristiwa yang berputar terus-menerus, mengulangi siklus-siklus kehidupan yang sudah ada. Dari zaman penciptaan manusia sampai dengan sekarang, siklus itu terus berulang dengan pola-pola tertentu yang harus kita yakini, kita hormati, dan kita terima apa adanya. Apapun hasilnya, kita terima, entah itu suka maupun duka. 10. If you can dream it, you can do it. Jika Anda bisa memimpikannya, Anda bisa melakukannya. Hidup Anda tidak ada artinya tanpa mimpi. Ketika Anda memiliki mimpi, sadarilah bahwa Anda dikaruniai potensi untuk bekerja yang mendapatkan apa yang Anda impikan. Bukan soal keadaan yang tidak mendukung, bukan soal keadaan yang mendukung atau tidaknya, tetapi masalah bagaimana Anda memperjuangkan dengan sungguh-sungguh apa saja yang ingin Anda capai ke depannya. Oke, mungkin sekian saja dari saya, Arif, salah satu mentor dari Sekolah Mindset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif, salah satu mentor dari Sekolah Mindset. Mohon izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.